Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah yang sangat memilukan. Berawal dari prahara di dalam rumah tangga. Ironisnya, semua ini dikarenakan sang istri enggan memberikan ASI kepada anaknya yang masih bayi, yang membuat suaminya pun tega menghilangkan nyawa sang istri. Dan apakah hanya itu saja permasalahan yang terjadi hingga kejahatan itu pun harus terjadi? Yuk kita simak videonya. Kasus ini menjadi perhatian publik berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pada jam 8 pagi. Ada seorang pemulung sedang mengais-ngais di tempat pembuangan sampah di Kampung Jongjing, pinggir Jalan Raya Laban Cerucuk, Kecamatan Tanara, Serang, Banten. Ketika itu, pemulung sedang sibuk mengais sampah. Dia pun melihat ada karung berukuran sangat besar. Pemulung itu pun menduga jika karung itu baru saja dibuang oleh seseorang, lantaran masih dalam kondisi yang sangat bersih. Hingga dia pun memutuskan untuk melihat isi karung tersebut. Pemulung itu pun tidak membuka keseluruhan karungnya, melainkan hanya merobeknya sedikit saja. Sontak saja pemulung itu pun terkejut ketika menyembul keluar tangan manusia dari dalam karung tersebut. Pemulung itu pun langsung berteriak histeris yang memancing warga lain untuk mendekati lokasi. Pemulung itu menceritakan temuannya jika di dalam karung terdapat tubuh seseorang yang diduga kuat sudah tidak bernyawa. Dengan adanya temuan itu pun memancing warga untuk berdatangan ke TKP, dan salah satu warga melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan itu pun langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP tempat kejadian perkara, serta melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari 3 orang saksi yang mengetahui awal temuan tersebut. Lalu polisi pun segera mengevakuasi tubuh tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian pun segera bergerak cepat dengan melakukan identifikasi kepada korban menggunakan sebuah alat berbasis face recognition dan fingerprint identification system yang dimiliki Polda Banten. Akhirnya terungkaplah tubuh tanpa identitas tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Korban diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun dengan ciri-ciri fisik sekitar 157 cm tinggi badannya dengan perawakan agak gemuk dan perut buncit, serta rambut hitam lurus sebahu, dan pada kaki kanan dan kirinya terdapat bekas penyakit kulit yang sudah sembuh berwarna kehitaman, berpakaian kaos tanpa lengan berwarna merah dan celana bahan berwarna biru tua. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, diperolehlah data kematian korban bahwa korban meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, yang diduga korban dibunuh dengan cara menutup saluran pernafasan. Meski sudah berhasil melakukan identifikasi menggunakan teknologi, penyidik Satreskrim Polres Serang juga telah menyebarkan informasi kepada publik melalui media sosial untuk menghimbau bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui informasi tentang temuan tubuh tersebut dapat menghubungi pihak kepolisian setempat. Upaya dan usaha polisi menyebarkan ciri-ciri dari korban rupanya sangat efektif hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 datanglah 2 keluarga yang mengaku telah kehilangan keluarganya yang ingin memastikan dan melihat tubuh wanita itu secara langsung, apakah itu sanak keluarganya atau bukan. Sebelumnya pihak keluarga pun melakukan serangkaian tes data primer dan sekunder, di mana hasil tes itulah diketahui adanya kecocokan. Dengan kata lain, jika korban merupakan sanak keluarganya yang telah hilang, bernama Junaisi, berusia 37 tahun, seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki 2 orang anak, berusia 5 tahun dan usia 40 hari, bertempat tinggal di Kampung Jatileo, Desa Jatiwaringin, Mauk, Tangerang, Banten.
Setelah berhasil mengetahui identitas dari korban dan penyebab meninggalnya korban, pihak kepolisian pun mulai mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut dengan mengumpulkan informasi dari para saksi serta mencari petunjuk lainnya. Menurut keterangan keluarga, adik bungsu korban yang bernama Siska, dirinya mencurigai kakak perempuannya telah dibunuh oleh suaminya sendiri yang bernama Purwadi alias Adi berusia 37 tahun. Kecurigaan itu pun muncul ketika melihat karung yang digunakan untuk membungkus kakaknya, mencirikan sama seperti karung konveksi tempat suaminya korban bekerja. Namun ketika keluarga bertanya kepada pemilik konveksi, dikabarkan suami korban telah resign. Semenjak peristiwa ini terbongkar, posisi sang suami, bayi, dan anaknya yang berumur 5 tahun tidak ada kabar. Tetapi penyelidikan polisi menemukan titik temu ketika menemukan adanya rekaman CCTV di setiap jalan yang menuju ke lokasi yang terlihat jelas suami korban bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun mengendarai motor melintas di Jalan Raya Rajek, Tangerang, sedang membawa korban dalam karung menggunakan sepeda motor. Polisi pun mulai melacak keberadaannya dari pelaku itu sendiri. Hingga polisi pun berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Tanpa menunggu lama, polisi segera meluncur ke lokasi. Pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, sekitar pada jam 10 pagi, polisi langsung melakukan penangkapan kepada pelaku tanpa perlawanan di sebuah rumah kontrakan dan membawanya ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut. Di dalam pemeriksaan, pelaku pun mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa korban, yakni istrinya sendiri, lantaran merasa kesal dan sakit hati karena sering dimaki oleh korban selama 5 tahun pernikahan, disebabkan pelaku sebagai suami tidak bisa mencukupi kebutuhan korban. Ternyata dari hasil pendalaman kasus, polisi memperoleh fakta jika pelaku ini bukanlah hanya suami korban, tetapi merupakan paman kandung dari korban itu sendiri. Sementara korban adalah keponakannya, sehingga pernikahan pelaku dan korban tidak mendapatkan restu dari pihak keluarga. Tetapi mereka tetap memaksakan pernikahan itu terjadi, yang ternyata hubungan pernikahan mereka pun selalu diwarnai dengan keributan, terlebih masalah ekonomi. Pelaku pun menceritakan awal peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pada jam 1.50 malam hari di rumah kontrakan itu ketika anak mereka yang baru dilahirkan menangis di samping ibunya yang sedang tertidur. Tetapi korban tidak lekas bangun sampai suara tangisan anak itu pun terdengar sangat keras. Pelaku yang merasa iba dengan sang anak yang masih bayi segera membangunkan korban untuk memintanya segera menyusui bayinya agar berhenti menangis. Namun saat dibangunkan, justru korban meresponnya dengan marah-marah hingga mengeluarkan perkataan kasar dan tetap membiarkan bayi itu pun terus menangis. Pelaku yang sudah menyimpan rasa kesal sebelumnya, akhirnya pelaku pun gelap mata, seolah-olah akan memindahkan bayinya yang sedang menangis dari samping korban. Lalu pelaku mengambil bantal dan langsung menutup wajah korban dengan menindih tubuh korban selama 2 menit. Yang awalnya korban bergerak tidak beraturan, hingga akhirnya berhenti dan meninggal dunia akibat kehabisan nafas. Mirisnya, kejadian pembunuhan itu pun dilakukan oleh pelaku di hadapan anak pertamanya yang masih berusia 5 tahun. Lalu pelaku pun membiarkannya di dalam kamar hingga pagi hari. Pada keesokan paginya, pelaku keluar dari rumah untuk membeli 2 buah karung berwarna putih dan menggunakan karung tersebut untuk membungkus tubuh korban istrinya, serta memasukkan bersama sejumlah barang-barang bekas ke dalam karung untuk menghilangkan jejak kejahatannya, menyarukan seolah-olah di dalam karung adalah tumpukan barang bekas. Sampai tibalah pada hari Sabtu dini hari sekitar pada jam 3 pagi. Tubuh korban yang sudah terbungkus diikat di bagian jok belakang. Setelah itu pelaku pun bersiap untuk pergi. Pelaku dengan santai mengajak anak perempuannya yang berusia 5 tahun duduk di bagian depan motor
untuk ikut pergi membawa tubuh korban dan mencari tempat pembuangan yang pas untuk membuang tubuh korban. Selanjutnya, pelaku pun membuangnya ke tempat tumpukan sampah. Setelah selesai, pelaku kembali ke rumahnya dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kasus ini sedang berjalan di ranah pihak kepolisian, dan atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari kisah ini, kedua anak korbanlah yang menjadi korban terbesar atas ulah ayahnya. Kedua anak harus kehilangan sosok ibu dan ayah yang harus mendekam di dalam penjara dalam waktu yang lama. Terlebih, pernikahan keduanya tidaklah sah di mata hukum Islam, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Semoga dengan adanya hal ini pun, jika pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan sebagai ladang ibadah, sebaiknya memulai semuanya dengan sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?